warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mubarakah ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tentunya ada maksud dan tujuannya. Kita diciptakan adalah tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika kita telah mengetahui tujuan kita diciptakan yaitu untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepadanya, maka untuk mewujudkan ibadah yang benar diperlukan yang namanya ilmu. Yang mana ilmu ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman para salaf. Yang mana nantinya ilmu ini yang akan menarangi kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari berkata, rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau bawakan dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Pelajarilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah, kemudian beristighfarlah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya pada ayat tersebut Allah menggunakan fil amr, yang mana yaitu pada lafaz fa'lam, yang mana fil amr ini memiliki dua makna. Yaitu makna pertama adalah apa yang meminta terjadi sesuatu setelah waktu berbicara. Yang kedua bermakna istimror, terus menerus. Pada ayat tersebut, pada lafaz fa'lam di sini bermakna istimror. Karena kenapa? Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak paham akan ilmu la ilaha illallah. Beliaulah yang paham akan ilmu la ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Bukhari berkomentar tentang ayat tersebut. Fabada bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkomentar juga tentang ayat tersebut pada ucapan Allah fastaghfir. Di situ beliau berkata, hadza huwal amal. Ini adalah amalan. Fabada subhanahu wa ta'ala bil ilmi qabla al amal. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ilmu sebelum beramal. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk kita menuntut ilmu agama sebelum beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita beribadah tanpa ilmu, maka sang pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa, malah yang didapatkan adalah musibah. Dan hukum menuntut ilmu itu adalah wajib, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Wajib menuntut ilmu
menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah, baik yang kaya, yang miskin, yang memiliki jabatan atau rakyat jelata, semuanya wajib menuntut ilmu, tidak ada diperkecualikan. Karena ilmu ini sangat penting jemaah. Dari kecil kita diajarkan tentang ilmu, bagaimana caranya makan, itu dalam perkara dunia. Terlebih lagi dalam perkara yang akhirat, yang mana sebab ilmu inilah kita bisa masuk dalam surga. Karena kenapa? Bagaimana caranya kita mau masuk dalam surga ketika kita beramal tanpa ilmu? Tentunya ini mustahil jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam menuntut ilmu itu perlu namanya pengorbanan. Entah dari sisi harta, atau usaha, atau umur, atau waktu yang panjang dalam menuntut ilmu. Dan tak kalah adalah kita itu menetangi ilmu itu, bukan sebaliknya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimallahu taala, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan sebaliknya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafi wal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan bagi seorang penuntut ilmu adalah yang pertama, orang yang memiliki ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah faqiihkan dia dalam agamanya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata tentang hadis tersebut, beliau berkata, apabila kamu melihat seseorang yang faqih terhadap ilmu agama dalam perkara agamanya, yaitu agama Islam, fa'lam annallaha bihi khairan, maka ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Sebaliknya, apabila kamu melihat seseorang yang tidak paham akan ilmu agama, fa'lam annallaha bihi syarran, maka ketahuilah Allah menginginkan keburukan kepadanya. Semoga Allah melindungi kita semua jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah mempelajari ilmu agama, telah duduk di depan guru, hendaknya kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena kenapa? Ilmu itu bukan apa yang kita tulis, bukan apa yang kita hafalkan, tapi ilmu itu adalah apa yang kita amalkan. Kami tutup khutbah kami dengan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang pentingnya kita mengamalkan ilmu. Beliau berkata, "Ma katabtu ilman wahidan illa amaltu bihi." Tidaklah saya menulis sebuah ilmu, kecuali saya beramal dengannya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.